Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir dan stay di UB Channel. Dan buat teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita perbaiki niat dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ilmu yang akan kita dapat akan berkah dunia dan akhirat teman-teman. Dan kali ini teman-teman saya akan membahas tentang teori pembelajaran ya, teori dasar bagi calon-calon guru atau bahkan menjadi sebagai guru setelah jadi sebagai guru. Dan ini juga bisa digunakan di materi untuk kuliahmu atau buat kamu yang sedang mengikuti tes CPNS di bidang SKB teman-teman, ini sangat dibutuhkan sekali. Dan buat teman-teman sebelum kita mengawali pembelajarannya, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini teman-teman, biar yang punya channel ini semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peta konsep dari apa yang akan kita bahas. Kita akan membahas beberapa teori teman-teman, entah teori klasik, belajar proses, maupun teori sosial dan aktivisme. Di sini kalian bisa dilihat teorinya banyak sekali ya. Kita akan belajar sepintas teman-teman. Oke, yang pertama kita akan mempelajari teori klasik. Ya teman-teman, teori klasik ini kalian mungkin sering dengar, salah satunya adalah teori behavioristik. Ya, teman-teman sering dengar kan teori behavioristik. Nah, teori ini itu memandang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi kata kuncinya di sini adalah tingkah laku teman-teman dan SR atau stimulus dan respon. Tokohnya di sini lumayan banyak, ada Thorndike, Watson, Hull, Edwin, Guthrie, and Skinner. Kalau menurut Thorndike ya, perubahan tingkah laku itu bisa berwujud yang dapat diamati maupun tidak diamati. Jadi ketika seorang sudah belajar nanti pasti ada perubahan tingkah laku. Nah, kalau menurut Thorndike itu ada perubahan tingkah laku yang bisa diamati dan tidak bisa diamati. Beda dengan Watson, teman-teman. Kalau Watson itu mengatakan yang namanya perubahan tingkah laku hasil belajar itu ya yang bisa diamati gitu. Yang jelas tetap di sini adalah tingkah laku yang menjadi keywordnya. Sama-sama mereka bersependapat dengan tingkah laku. Lalu dari Hull sendiri, ini nggak membahas tentang dapat diamati atau tidak dapat diamati. Kalau Hull itu lebih mementingkan yang penting perubahan tingkah laku itu adalah sebuah upaya untuk menjaga kelangsungan hidup. Ya pastilah, karena kalau nggak ada perubahan tingkah laku itu orang nggak hidup gitu ya, udah meninggal. Nah, sedangkan kalau menurut Guthrie itu ini lebih spesifik lagi dalam hal pendidikan. Kalau menurut Guthrie itu adalah stimulus dan respon itu merupakan faktor kritis dalam belajar. Jadi diusahakan dalam pendidikan atau pembelajaran itu harus ada namanya stimulus dan respon. Stimulusnya itu rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh guru, lalu respon dari siswa itu diungkapkan. Itulah yang namanya teori behavioristik. Nah, ini teori behavioristik ini nanti berbeda lagi dengan teori nativistik, teman-teman. Kayak kita nanti bahas insya Allah di belakang. Selanjutnya itu teori pengkondisian klasik. Ya, teori ini memandang bahwasanya suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus. Jadi kalau di behavioristik itu tadi stimulus dan respon, kalau di sini tuh lebih fokus ke stimulusnya, ya. Maksudnya stimulusnya diasosiasikan itu. Nah, tokohnya ini adalah Ivan Pavlov dari Rusia. Ini dipraktekkan kurang lebih tahun 900-an. Nah, Ivan Pavlov itu membuat eksperimen, teman-teman. Ya, Ivan Pavlov itu meletakkan secara rutin bubur daging di depan mulut anjing. Jadi anjing itu dikasih bubur, ya mungkin di sini makanannya lah, dikasih makanannya. Anjing itu kalau diberikan secara rutin itu akan mengeluarkan air liurnya, ya. Air liur itu dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan gitu ya, yang dipertemukan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng sebelum makanan diberikan. Nah, ini yang pertama, jadi ada beberapa eksperimen ya. Pavlov itu menggunakan beberapa eksperimen, maksudnya beberapa langkah. Yang pertama,
sebelum pengkondisian. Jadi di sini ada tiga fase sebelum pengkondisian, pra-conditioning, selama kondisian, on conditioning, setelah kondisian, pasca conditioning. Ya. Jadi sebelum condition, Pavlov itu menggunakan fasenya unconditioned stimulus, artinya rangsangan seadanya, jadi belum direkayasa. Itu menggunakan makanannya itu dikasihkan ke anjing. Makanannya itu maksudnya dihadapkan ke anjing dan anjing itu mengeluarkan air liur. Ini disebut unconditioned response. Artinya ini memang sudah wajar gitu. Makanan di depan anjingnya keluar air liur itu wajar. Nah, lalu si Pavlov itu selain mengajukan makanan, dia juga mendekatkan lonceng. Ya, dia mendekatkan lonceng. Jadi setelah makanannya dites ke depan anjing, ternyata anjing keluar air liurnya. Oke, selesai. Lalu si Pavlov itu mengeluarkan lonceng mendekatkan ke anjing. Ini kan sudah direkayasa, sudah dicoba, makanya disebut conditioned stimulus. Jadi sudah direkayasa rangsangannya. Nah, ternyata apa? Ternyata nggak ada namanya air liur yang keluar. Artinya anjing sama lonceng itu nggak ada pengaruh, ya. Lalu maka si Pavlov itu memadukan bagaimana stimulusnya itu dipadukan, ya. Disebut condition stimulus. Dipadukan selama pengkondisian, on conditioning, si Pavlov itu mendekatkan lonceng sekaligus mendekatkan makanan. Sehingga keluarlah air liur. Nah, kesimpulannya setelah pengkondisian, si Pavlov itu nggak lagi mendekatkan makanan, tapi mendekatkan lonceng, ya, mendekatkan lonceng sehingga muncullah keluar air liur, ya, disebut condition response. Jadi singkat cerita ini Pavlov itu berusaha mengasosiasikan stimulus-stimulusnya dan merekayasa stimulus, ya. Oke, selanjutnya teori Gestalt. Ya, teori Gestalt ini yang memandang bahwasanya proses persepsi melalui pengorganisasian komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi suatu kesatuan. Ya, tokohnya ini adalah Kurt Koffka, Max Wertheimer, Wolfgang Kohler. Ya, teori Gestalt ini tadi kan pengorganisasian komponen-komponen sensasi. Nah, contohnya gini. Kalau dalam aplikasi pembelajaran, teori Gestalt ini ada beberapa tipologi ya, atau penggunaan. Yang pertama adalah insight, teman-teman. Ini ya, insight. Yang pertama adalah insight. Dan selanjutnya meaningful learning, purposive behavior, and yang terakhir adalah life space. Dimana kalau yang namanya insight itu ini nama lain insight itu adalah pengalaman tilikan. Nah, ini maksudnya apa? Bahwasanya tilikan ini memegang peranan penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran hendaknya siswa itu memiliki tilikan, yaitu kemampuan. Ini yang pertanyaan tadi, tilikan. Tilikan itu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Jadi kemampuan untuk saling menghubungkan, ya. Nah, selanjutnya itu dinaikkan lagi menjadi pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan ini akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan makin efektif suatu yang dipelajari. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dalam proses kehidupannya. Nah, biasanya kan kita sering mengajarkan materi itu nggak ada kaitannya dengan kehidupan peserta didik, sehingga diusahakan dalam teori tes Gestalt itu adalah meaningful learning, penuh dengan makna, apalagi dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Lalu selanjutnya itu purposive behavior, artinya itu perilaku bertujuan, di mana pendidikan yang diberikan kepada anak itu benar-benar mempunyai tujuan, ya, terarah. Jadi perilaku itu bukan hanya terjadi akibat stimulus respon, tapi benar-benar keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, sebagaimana kita ketahui, contohnya ketika seorang mengajarkan kedisiplinan itu di dalam kelas gitu ya, ya yang diharapkan itu nggak cuma disiplin dalam kelas doang gitu loh. Ketika seorang guru mengajarkan disiplin di kelas,
ya mungkin nanti anak-anak itu hanya disiplin di depan guru, tapi yang diharapkan adalah purposive behavior. Diharapkan anak-anak itu lebih juga disiplin dalam segala kehidupannya, entah itu nanti di rumah, di masyarakat dan sebagainya. Lalu lalu life space. Jadi ini maksudnya bahwa perilaku individu ini memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Tadi sambungannya bahwasanya sebagaimana kita ketahui yang namanya peserta didik itu mempunyai dimensi lain, teman-teman. Entah itu dimensi secara informal dalam keluarganya maupun dimensi non formal dalam masyarakat dan lingkungannya. Inilah yang menjadi fokus dalam pendidikan Gestalt, berbicara pendidikan itu nggak hanya dalam kelas, tapi life space dimanapun mereka berada. Oke, teman-teman, kita lanjut ke dalam teori belajar proses ya. Oke, teori belajar proses ini di mana ya berpandangan di mana konsekuensi perilaku akan menyebabkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan terjadi. Maksudnya kalau teori skenario itu yang namanya pendidikan itu akan membuat kemungkinan-kemungkinan perilaku dari seseorang. Ya, contohnya ini teori Skinner itu mengedepankan namanya ganjaran. Ganjaran itu adalah hadiah. Ganjaran ini merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran. Tetapi istilah dari ganjaran itu diganti oleh Skinner menjadi penguatan atau reinforcement. Ya, di mana reinforcement ini ada penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, masih bingung juga. Ini di sini akan saya jelaskan. Penguatan positif ini adalah sesuatu yang cenderung meningkatkan pengulangan tingkah laku. Sedangkan penguatan negatif adalah sesuatu yang jika dihapuskan cenderung penguatan tingkah laku. Oke, jadi gini contohnya. Contohnya, ketika seorang guru di depan anak-anaknya, di depan murid-muridnya yang banyak sedang memberikan penjelasan, memberikan materi, lalu guru itu memberikan pujian, ya, pujian terhadap siswa yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, ketika seorang guru memberikan tugas, dia memuji kepada siswa yang mengerjakan secara baik. Nah, itu penguatan positif. Ya, itu disebut penguatan positif. Lalu, ketika seorang guru memberikan raut muka cemberut atau ya mungkin sentilan ya yang tidak dapat menyelesaikan tugas yang baik, itu juga penguatan positif, teman-teman, karena tujuannya sama, yaitu untuk apa? Untuk mendorong siswa lebih giat belajar. Itu penguatan positif. Lalu penguatan negatif apa? Penguatan negatif itu yang lebih kepada unsur menjauhkan seseorang dari hal-hal yang mengganggu demi mencapai tujuannya. Contohnya tadi, ketika seorang guru lagi menjelaskan gitu ya di dalam kelas, lalu kok tiba-tiba di luar tuh ada siswa lain atau kelas lain itu sedang berisik, teriak-teriak gitu. Nah, guru itu keluar, lalu beliau mungkin menasehati dengan bahasa kasar, mengusir gitu, menasehati anak-anak yang sedang berisik untuk pindah atau untuk tenang atau untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, ketika mereka sudah bubar masuk kelas masing-masing, terjadilah yang namanya penguatan negatif, tetap sama-sama menuju tujuan demi kondusivitas tadi di dalam kelas. Gitu teman-teman ya. Terus yang selanjutnya adalah teori Gegner. Teori Gegner ya. Teori ini menganggap bahwasannya belajar adalah perangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulus lingkungan, melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. Artinya, menurut Gegner ini adalah teori ini sangat kompleks yang namanya pembelajaran, teman-teman. Sangat kompleks sekali ya. Jadi nggak hanya tadi soal stimulus dan respon, tapi teori ini nantinya akan memunculkan atau mendapatkan dalam pribadi belajar itu yaitu berupa keterampilan ya, sebagaimana kita ketahui keterampilan adalah psikomotor dan pengetahuan, kognisi, sikap ya, afeksi, dan terakhir adalah nilai. Lebih luas lagi kayaknya menjelaskan akan menambahkan nilai. Ya, tokohnya tetap Robert Gegner ya, tahun 1930. Nah, kalau menurut Robert Gegner ini ada beberapa fase, ada 4 fase ya.
Yang pertama itu fase pengenalan ya, terus fase perolehan, fase penyimpanan, dan fase pemanggilan. Ini maksudnya fase-fase ini digunakan oleh semua manusia dalam menghadapi pembelajaran. Jadi penjelasannya seperti ini. Kalau fase pengenalan atau apprehending phase, itu peserta didik memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus itu untuk kemudian ditafsirkan sendiri. Ya, jadi nanti dia akan mengenalkan, mungkin ini fase-fase di anak TK gitu ya. Jadi dia nanti mengenali lingkungannya ya, mengenali sosok guru, mengenali sosok teman. Jadi dikenali, jadi dia akan menafsirkan sendiri gitu. Ketika guru penyayang, oh dia akan mengenali, oh bahwasanya dia punya orang yang menyayangi dia selain orang tua atau ibu kandungnya di rumah. Ternyata di sekolah ada seorang ibu juga yang menyayangi dia. Nah, itu namanya fase pengenalan, teman-teman. Ya, apprehending phase. Terus yang selanjutnya adalah fase perolehan. Nah, ini fase perolehan. Maksudnya ini peserta didik memperoleh pengetahuan baru, ya, pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya, ya, dihubungkan sehingga peserta didik ini membentuk asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Jadi memadukan informasi baru dan informasi lama. Contohnya misalkan nih di rumah ya, ketika anak TK sudah mulai keluar dari rumahnya, dia nanti akan menemukan teman ya. Dulu dia punya teman yang baik, mungkin nanti di TK punya teman yang usil. Nah, nanti dia akan memadukan antara informasi yang lama dan informasi yang baru gitu, teman-teman. Terus fase penyimpanan ya, atau storage phase. Fase penyimpanan ini dari informasi-informasi yang didapat itu, ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek, ada juga dalam jangka panjang. Nah, dari ini akan disimpan di otak atau di ingatan si anak tersebut. Nah, endingnya nanti di fase pemanggilan atau retrieval phase, siswa itu akan mengingat kembali terhadap memori yang ada, sehingga disebut namanya memanggil atau retrieval phase atau recall phase ya. Jadi memanggil dari penyimpanan memori yang sudah ada gitu, teman-teman. Oke, itu contohnya. Selanjutnya kita masuk ke teori kognitif. Ini yang sering sekali ya. Jadi kalau menurutku ya, yang sering itu teori behavioristik, kognitif, dan teori kondisional tadi. Conditional classical conditional. Teori kognitif ya. Teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Nah, teori ini tuh lebih mengedepankan bagaimana manusia itu belajar dan berpikir atau kognisi. Dan tokohnya ini adalah Piaget, teman-teman ya, Jean Piaget. Kalau Jean Piaget ini mengklasifikasikan bahwasanya perkembangan kognitif itu ada 3 tahapan ya. 3 tahapan. Yang pertama adalah sensori motor, itu usia 0 sampai 2 tahun. Terus tahapan praoperasional 2 sampai 7 tahun, dan tahapan operasional 7 sampai 16 tahun. Ya, di mana tahapan yang pertama ya, tahapan sensori motor ini, yang namanya anak itu berpikir dengan merujuk pada perilaku yang bersifat praverbal. Jadi belum berpikir soal kata-kata, karena sebagaimana kita ketahui ya, 0 sampai 2 tahun ini usia usia balita, itu dia belum fokus ke kata-kata, bahkan dia mengucapkan pun susah banget, sedang belajar mama papa gitu ya. Makanya sebisa mungkin diajari kata-kata yang bagus, subhanallah, alhamdulillah gitu ya, masya Allah, agar menjadi anak yang soleh. Nah, di mana anak ini bukan berpikir secara verbal, tapi dia itu sudah mulai peduli pada benda-benda ya. Ya kita tahu kan anak kecil tuh udah senang banget yang namanya benda-benda, memegang-megang itu. Setelah setelah bayi dia nggak setelah bayi dia nggak peduli ketika dikasih benda, tapi kalau sudah di usia sensori motor ini, anak-anak itu serius antusias banget dengan benda-benda, apalagi dengan benda yang mempunyai warna cerah gitu ya. Terus yang kedua adalah tahapan praoperasional. Tahapan ini ya di antara 2 sampai 7 tahun.
Ya mungkin ini usia usia TK gitu ya. Tahapan ini dibagi 2 teman-teman, yaitu tahapan prakonseptual dan tahapan intuitif. Di mana prakonseptual ini antara usia 2 sampai 4 tahun, artinya ini awal dari intelijensi konseptual di mana anak sudah dapat mengembangkan fungsi simbol. Jadi konseptual, secara konsep. Jadi anak-anak sudah bisa memahami simbol-simbol gitu ya. Terus tahapan intuitif antara 4 sampai 7 tahun, anak ini belum bisa berpikir secara logis. Ya, usia ini usia TK mau lulus TK mau ke SD ya. Dia belum berpikir secara logis gitu. Ya, dia hanya sebatas intuisinya aja, dia keinginannya apa ya udah dilakukan itu. Nah, berbeda nanti di tahap yang terakhir itu tahap operasional. Di mana tahap operasional ini dibagi menjadi 2 juga. Ada tahap konkret, operasional konkret dan operasional formal. Nah, kalau dalam tahapan konkret operasional ini, pada tahap ini anak sudah mulai berpikir secara rasional dengan diawali mempersepsi benda-benda konkret. Jadi dia melihat benda dan dia berpikir operasional. Contohnya ketika dia melihat bola, ya, dia melihat bola yang kempes gitu ya. Kalau di tahapan tadi intuitif, ketika dia melihat bola yang di atas ini sorry, seorang anak usia 4 sampai 7 tahun ketika dia melihat bola ya udah pasti buat mainan gitu ya, ditendangin, dilempar-lempar dan sebagainya. Bahkan di tahap ini juga iya, anak itu sudah senang dengan benda-benda ketika melihat bola ya kalau ini dimakan gitu ya. Sering kan lihat anak kecil makan ini. Kalau ini dimakan, ini jadi dia belum eh, berbicara soal verbal. Jadi tetap digunakan apa keinginannya gitu. Ini dimakan kalau segini. Kalau di usia 4 sampai 7 tahun di tahapan intuitif ya, anak melihat bola, dia tetap akan memberikan respon ya, entah ditendang ataupun dilempar atau apa. Nah, beda sama ini, tahapan konkret operasional. Jadi ketika seorang anak melihat benda bola kempes atau anginnya udah habis, dia akan berpikir ya, akan berpikir logis. Ini gimana kok bola bisa kempes? Sehingga dia akan mencari cara bagaimana agar bola itu kembali lagi ya. Terus selanjutnya adalah tahapan formal operasional. Artinya anak usia ini mulai memunculkan kemampuan untuk memecahkan secara logis. Tahapan berpikir ini dianggap reflektif karena anak bernalar dengan dasar asumsi formal. Nah, tadi ketika anak melihat di tahapan konkret operasional, dia melihat bola sudah kempes, dia akan berpikir, bagaimana ini caranya biar bola itu kembali normal. Nah, di formal operasional, dia langsung berpikir, oh iya ternyata harus dipompa, harus dikasih angin. Nah, mungkin walaupun ini belum bisa menjalankan, tapi udahlah usia 16 tahun udah bisa mempola ya. Umur 11 tahun itu udah bisa. Jadi di sini udah secara operasional udah tahu langkah-langkah yang harus ditempuh. Ya, kalau tahapan konkret operasional mungkin hanya mengadu ke orang tuanya gitu ya. Oke, cukup teman-teman itu tahapan kognitif. Oke, break teman-teman jangan lupa di-subscribe ya UB Channel agar semakin membangun UB Channel teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke teori konstruktivisme ya. Teori konstruktivisme ini simpel sekali ya, konstruksi ya, artinya pembangunan. Bahwasanya dalam teori ini, belajar itu adalah proses yang aktif, konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas. Nah, pembelajaran ini murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri. Ya, jadi guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksperimen-eksperimen ya. Tokoh-tokohnya ini Lev Gotsky ya. Dia mengatakan bahwasanya menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama. Jadi tadi hanya sebatas perpaduan kalau tadi dalam teori sebelumnya, ini kalau yang ini menguatkan. Justru dikuatkan antara pengalaman lama dengan pengalaman baru. Oke, biar lebih cepat kita lanjutkan ya. Teori humanisme. Teori ini berfokuskan kepada unsur-unsur minat dan keperluan asas manusia. Ya, kita tahu kan Abraham Maslow, ya tokoh psikologis yang sangat terkenal, dan Kurt Ransom Roger di tahun 900-an juga. Teori ini tuh menganggap bahwasannya sumber motivasi intrinsik dari dalam itu lebih mementingkan keperluan harga diri, ya,
dan kepuasan sendiri dalam penentuan sendiri. Nah, jadi kalau teori humanisme itu lebih mengedepankan apa yang diperlukan atau apa yang diinginkan oleh peserta didik, teman-teman. Jadi seorang guru itu menyediakan menyediakan pilihan kepada peserta didik mau pilih yang mana. Contohnya, contoh simpel ini ketika di SMA itu kan ada dikasih namanya jurusan IPA, IPS, bahasa dan sebagainya. Nah, anak itu diberi kesempatan untuk memilih, walaupun nanti fungsi guru juga sebagai controlling atau mengarahkan juga bagaimana peserta didik harusnya memilih yang mana. Nah, atau juga di tingkatan SD, SMP juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Jadi seorang guru tidak memaksakan kamu harus ikut ini, tapi udah dikasih pilihan, terserah mau pilih yang mana. Karena itu akan nantinya akan mengaktualisasikan diri, ya, menuju kepuasan sendiri. Oke, lanjut ya, ini teori terakhir, yaitu teori sosial. Teori sosial. Di mana teori sosial ini beranggapan bahwasanya teori pembelajaran itu adalah gabungan, ya, gabungan antara behavioris dan kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. Ya, kita tahu kan tadi kan behavioris ada, kognitif ada. Nah, teori sosial ini adalah gabungan. Jadi para pelajar ini ditekankan agar menggunakan pemikiran, ya, dan tidak bergantung pada pelaziman operan atau conditioning di behavioris, ya. Jadi kalau dalam behavioris ini kurang mementingkan kognisi, kalau dalam kognisi kurang mementingkan perubahan tingkah laku, maka kalau di dalam sosial ini berusaha memadukan antara tingkah laku dengan pikiran. Benar-benar dipadukan. Tokohnya ini adalah Albert Bandura. Contohnya dalam eksperimen dia menggunakan kajian patung Bobo, yaitu pembelajaran pemerhatian. Jadi diperhatikan patungnya gitu, sehingga memunculkan penafsiran-penafsiran dalam diri siswa secara kognisi maupun secara tingkah laku gitu. Kayak yang terakhir teman-teman, ini sering sekali ini teori ini ya, teori nativisme, yaitu teori ini beranggapan bahwasanya setiap manusia itu mempunyai potensi dasar bawaan, ya, yang didapatkan secara turun-temurun atau hereditas. Tokohnya ini Schopenhauer, disebut juga aliran pesimisme. Pesimisme maksudnya apa? Dia menganggap bahwasanya usaha-usaha yang akan dilakukan ini nggak akan ada gunanya bagi teori ini. Jadi seolah-olah ya sudah manusia itu lahir apa adanya gitu, nggak perlu namanya usaha untuk merubah gitu ya. Bahkan nanti dikesankan buat apa merubah, sehingga nggak ada gunanya, orang sudah sesuai dengan lahirnya, sesuai dengan potensi dasarnya. Itu anggapan yang salah teman-teman, karena para filsuf juga menganggap teori nativisme justru ini malah sebagai pendukung dalam penggalingan bakat terpendam dalam diri siswa, sehingga perlu tuh namanya penggalian bakat melalui ekstrakurikuler. Walaupun secara akademis tetap wajib, sekolah itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggali bakat secara non akademis gitu ya, sehingga itu berusaha digali. Karena apa? Oke, kita sepakat ya bahwasanya manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing gitu ya, atau potensi dasar, tapi kan kita sampai sekarang belum tahu gitu potensi dasar kita apa. Nah, kalau ini disebut aliran pesimisme, maka fatalnya apa, udah nggak usah usaha gitu ya, akhirnya yuk apa adanya, benar-benar nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita lihat tinjauan positifnya, justru ini malah semangat untuk menggali bakat yang terpendam gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih banget, jazakumullah khairan, wallahu a'lam. Semua penjelasan di atas kalau salah semata-mata kekurangan dan kebodohan saya, kalau lebih itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.